Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi di dalam ibadah VIP Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah VIP Tuhan, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mulai ibadah kami, kiranya tutup bungkus kami, kuduskan dan naikkan kami Tuhan. Biar setiap apa yang menjadi pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau buka ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan rindu selalu bersama-Mu. Oh
Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini ketika sebelum kami beristirahat dan membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami dan beristirahat atas setiap pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk boleh merenungkan satu bagian dari firman-Mu, satu perenungan yang membawa kami ditarik lebih dekat, lebih akrab lagi dan lebih mengerti lagi akan Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan perenungan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita menutup hari ini, kita mau masuk di dalam ibadah VIP atau tepatnya kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini tema yang hendak saya bagikan adalah mengenai keluarga dan penginjilan. Pertanyaannya adalah, perlukah kita menginjil di dalam keluarga? Mungkin jika kita di dalam keluarga kita ada anggota dari keluarga kita yang belum percaya, belum Kristen, belum percaya pada Yesus, itu sangat perlu. Tapi jika di dalam anggota keluarga kita itu semuanya orang percaya, semuanya orang Kristen, saya katakan tetap perlu. Penginjilan tetap perlu. Baik di dalam keluargamu ada yang sudah percaya atau ada yang belum percaya, penginjilan tetap dibutuhkan di dalam keluarga. Mengapa? Karena saya katakan bahwa penginjilan itu bukan kristenisasi. Penginjilan itu bukan sekedar orang menjadi Kristen secara KTP atau sejak lahir. Tapi penginjilan adalah sebuah warta kabar baik. Di mana kita memberitakan kabar baik bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu adalah sebuah kabar yang harus didengar, yang perlu didengar oleh setiap orang yang kita akan temukan. Silakan dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan bahwa warta ini penginjilan adalah warta kabar baik? Karena kalau kita sadari sekarang ini, kehidupan kita saat ini, hidup kita selama kita hidup penuh dengan banyak kesulitan, penuh dengan banyak masalah. Hidup itu tidak mudah. Mungkin sekarang saya katakan sejak pandemi COVID-19 masih sekarang belum normal banget ya, tapi sudah mulai new normal, sudah mulai boleh buka masker, boleh berkumpul, tapi tetap terbatas. Itu banyak jejak-jejak peninggalan yang saat ini kita alami, yaitu kesulitan-kesulitan yang kita alami. Misalnya karena ini saya bilang bukan sisi negatif ya, tetapi efek ya. Karena COVID-19 banyak orang mengalami keresahan dalam hidup lebih lagi sebelum adanya pandemik. Misalnya mereka sekarang banyak orang yang kebiasaan bergaul secara online sehingga mereka mulai kesepian ketika harus dibuka, mulai bergaul keluar, entah di sekolah, entah di rumah tangga, itu mungkin sebagian. Orang-orang yang sedang bergumul dengan perekonomian mungkin sebagian belum juga bangkit. Ada sebagian yang bangkit, tapi saya katakan hari ini itu salah satu contoh. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang demikian buruknya di sekitar kita. Pengajaran sesat, pengajaran LGBTQ, pengajaran di mana anak-anak muda kita dengan bebasnya bisa mengakses internet dan belajar sendiri tentang banyak hal. Nah, di sini saya katakan bahwa penginjilan atau menerima warta kabar baik itu adalah sebuah kebutuhan. Kita mau lihat firman Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat 15. Saya minta tolong Lala bacakan Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, coba garis bawahi ayat-ayat terakhir, yaitu betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik. Sebuah keindahan.
ketika kabar baik itu diberitakan, yaitu penginjilan itu diberitakan, orang cari yang indah-indah, benar ya. Kita mungkin sekarang lagi masa liburan, masih masa sebentar lagi udah masuk sekolah sih. Ketika masa liburan orang udah mulai jutek dengan keadaan di rumah, keadaan di sekolah, keadaan mungkin selama hampir 2,5 tahun, 2 tahun COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana freely ya. Sekarang akhirnya kita boleh kemana-mana. Ya, boleh keluar, boleh traveling, boleh jalan-jalan, menikmati keindahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba sekarang kita pikirkan ketika misalnya kita seandainya kita sedang di dalam masalah, kita jutek, kita suntuk dengan keadaan di rumah, di sekolah, mungkin kita nggak punya teman atau ujian yang menumpuk dan sebagainya. Terus kita mau jalan-jalan, menikmati keindahan gitu ya, menikmati keindahan. Tapi ketika keindahan itu kita nikmati, kita contohnya ya, kita jalan-jalan, pulang apa yang terjadi? Apakah hidup kita akan terus menjadi indah terus? Enggak. Bukankah sering kali ketika kita masih di dalam masalah, kemudian kita jalan-jalan, atau lah anak-anak muda atau siapa, kita mau seneng-seneng nonton bioskop, mungkin hangout dengan teman-teman dan sebagainya, atau apapun yang kita lakukan untuk mencari keindahan. Pulang ke rumah, kembali keindahan itu semu, keindahan itu lenyap. Karena keindahan yang hakiki adalah keindahan ketika kita menerima kabar baik, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengerti bahwa Dia mati untuk saya dan engkau. Satu, penginjilan adalah sebuah kebutuhan. Dan yang kedua, penginjilan itu adalah gaya hidup, termasuk di dalam keluarga. Gaya hidup apa? Coba kalau namanya gaya hidup itu seperti style. Style saya mungkin berbeda dengan Lala ya. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu Saudara. Style kita itu masing-masing punya gaya sendiri-sendiri. Tapi saya katakan penginjilan itu adalah stylenya orang Kristen. Orang Kristen kalau enggak mau menginjilan, berkata penginjilan itu bukan milik saya. Penginjilan itu milik orang lain, milik pendeta, hamba Tuhan dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Ya Pak ya. Coba kita renungan, baca 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, coba garis bawahi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika gaya hidup kita yang seharusnya yaitu menginjil tidak kita lakukan, mau nggak mau kita akan celaka. Ada sebuah sebab dan akibat. Misalnya contoh, kalau orang nggak bekerja nggak bisa makan. Orang nggak bekerja tidur-tiduran aja nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa makan itu. Celakalah kalau orang tidak menginjil. Kalau tidak memberitakan Injil, pertama-tama saya katakan Injil harus diberitakan di dalam keluarga. Bahkan sejak anakmu masih di dalam kandungan, ketika ibu-ibu yang sedang hamil, beritakan firman lewat engkau tumpang tangan berdoa untuk anak-anakmu. Itu pertama, memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman ini benar-benar menakutkan. Kita satu, membutuhkan Injil sebagai kabar baik. Kita tidak bisa kontrol anak kita, keluarga kita untuk terus lurus di jalan Tuhan. Tetapi kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga seperti firman Tuhan yang dikatakan pemazmur, bahwa Amsal yang mengatakan bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita di jalan yang benar, maka sampai masa tuanya pun dia tidak akan berbelok-belok, tidak akan jauh dari ajaran yang kita ajarkan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan terus membuat kita menjadikan penginjilan di dalam keluarga sebagai gaya hidup, sebagai kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus saat ini sedang bekerja, melingkupi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini. Biarlah kami diingatkan dan terus memberitakan Injil untuk
keluarga kami, untuk suami atau istri kami, atau anggota keluarga kami, anak-anak kami, siapapun yang saat ini belum mengenal Engkau, belum mengambil keputusan bahwa Engkau adalah Yesus dan Tuhan Juru Selamat mereka. Biarlah Tuhan, kami mengingatkan ini kepada setiap kami hari ini, agar kami terus mendengung-dengungkan warta kabar baik, bahwa ada keselamatan, ada kabar baik di dalam Yesus Kristus. Dan kami mau memulainya di dalam keluarga kami, dan setelah itu kami mau keluar memberitakannya kepada siapapun orang yang kami jumpai. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Mari Roh Kudus ambil alih dan Engkau menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk warta minggu ini, kita akan bertemu kembali di dalam ibadah raya pukul 9 pagi di gereja, dan ada ibadah youth pada pukul 10.30 juga di gereja. Mengundang Bapak Ibu Saudara serta teman-teman youth juga boleh datang ke ibadah raya umum jam 9 pagi dan ibadah youth pukul 10.30 di gereja. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya serahkan pada Tante Neni. Mari kita bersatu hati, ada beberapa doa syafaat yang akan kita bersama-sama naikkan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, menyenangkan hati Tuhan, diperlengkapi oleh firman-Mu. Dan pada malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di dalam pelayanan GBI Batu Penjuru, untuk penatua, diaken, aktivis, dan setiap orang yang menyerahkan dirinya melayani Tuhan, mengambil komitmen melayani Tuhan di gereja-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan pertolongan, mampukan mereka melewati masa-masa sulit yang mungkin mereka hadapi di dalam proses Tuhan dalam hidup mereka. Pastikan Tuhan Engkau sendiri menolong, menyertai mereka dan membuat mereka semakin kuat di dalam Engkau. Berdoa untuk program GBI Batu Penjuru yang sedang berjalan melalui hamba-hamba-Mu yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah semua program ini adalah program yang tepat guna, yang menjawab kebutuhan tepat sasaran seperti yang kami butuhkan untuk membawa kami jemaat-Mu di dalam GBI Batu Penjuru menjadi jemaat yang semakin kuat, berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa juga pada malam hari ini Tuhan, untuk cabang-cabang dan pos PI di GBI Batu Penjuru dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa pertama-tama untuk para gembala cabang pos PI dan gereja kami ini. Berikan kekuatan, tetap nyalakan api-Mu di dalam mereka, api Roh Kudus yang terus berkobar-kobar di dalam mereka melayani Tuhan. Apapun persoalan yang mereka hadapi, Engkau tolong para gembala dan keluarganya ini. Begitu pula untuk setiap jemaat yang dilayani, setiap anggota-anggota jemaat dan setiap keluarga-keluarganya Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi jemaat yang rindu mencari Tuhan, terus berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan visi GBI Batu Penjuru. Hamba berdoa juga pada malam hari ini ya Bapak, untuk ibadah tengah minggu seperti ibadah PLT, ibadah VIP, ibadah komisi-komisi seperti ibadah BBK, ibadah WBI, RPBI, gabungan mesbah keluarga yang sudah mulai berjalan, dan ibadah raya hari Minggu yang menggunakan YouTube, yang menggunakan medsos, apapun itu Tuhan, lawat setiap ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak-banyak jiwa, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membawa dan menjangkau jiwa-jiwa, baik secara ibadah onsite maupun di dalam medsos kami, YouTube kami, GBI Batu Penjuru Official. Diberkatilah ibadah-ibadah ini, diberkatilah setiap orang-orang yang turut ambil bagian di dalam ibadah-ibadah ini, baik sebagai jemaat yang mengikuti ibadah ini. Engkau lawat satu persatu, Engkau bela setiap perkara mereka, termasuk di dalamnya setiap anak-anak-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah tengah minggu yang sudah hamba sebutkan tadi, baik melalui internet maupun secara onsite. Berkati para
para pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia tetap melayani Tuhan dalam segala kondisi. Tuhan bela perkara mereka. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah sekali lagi kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau bela anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah VIP pada malam hari ini. Apapun persoalan kami, Engkau ada bersama kami dan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin.